Saudara, shalom semuanya. Shalom. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara, kematian Yesus di kayu salib itu merupakan sebuah bukti terbesar, sebuah demonstrasi terbesar tentang kasih Allah kepada kita. Tetapi sayangnya saudara, banyak dari orang yang tidak bisa merasakan, tidak bisa memahami betapa Bapa mengasihi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memahami, mengapa Yesus mati di kayu salib. Bagi orang-orang yang belum percaya, mereka berpikir bahwa Yesus mati karena dia dihukum oleh Allah. Mereka berpikir bahwa Yesus mati karena dia melakukan dosa, karena dia melakukan pelanggaran. Mereka berpikir bahwa Yesus layak untuk dihukum, layak untuk disalib, karena dia sudah menghujat Allah ketika dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dan mereka berpikir bahwa Yesus memang pantas untuk dihukum, karena apa yang telah dilakukan oleh dia terhadap Allah. Tetapi sayangnya kesalahpahaman akan kematian Kristus bukan hanya terjadi di kalangan orang yang tidak percaya. Di kalangan orang yang percaya pun ada pemahaman-pemahaman yang salah. Banyak orang percaya, saudara, mereka beranggapan bahwa Yesus mati hanya sebagai moral example, sebagai teladan moral, supaya kita mengetahui apa itu kasih, apa itu artinya merendahkan diri yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita melihat Yesus mati, kita mengerti bagaimana mengasihi, bagaimana merendahkan diri kita, karena ketika Yesus ditangkap, diadili, dituduh, Yesus diam saja. Nah, banyak orang percaya berpikir bahwa Yesus hanyalah sebuah tokoh agama yang mati untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk mengajarkan moralitas kepada kita. Tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Saudara, ketika kita tidak menyadari alasan sesungguhnya dari kematian Yesus, ketika kita tidak menyadari mengapa Yesus mati di kayu salib, maka sesungguhnya kita akan gagal untuk menyadari betapa Bapa telah mengaruniakan kasih-Nya yang sungguh-sungguh amat besar kepada kita. Hari ini kita merayakan kematian Yesus, saudara. Dan ini adalah saat yang tepat buat kita untuk melihat kembali mengapa Yesus mati di kayu salib. Dan saya yakin banyak kita sudah tahu mengapa, karena ini adalah dasar dari sebuah kekristenan. Tetapi hari ini saya mau ngajak kita semua, baik kita sudah mengerti ataukah belum mengerti, untuk kembali melihat, mengenang kematian Yesus di kayu salib, dan untuk melihatnya di dalam skop yang lebih detail. Kita akan membahas dari Yesaya 53 ayat 4-6. Saudara, ayat ini adalah inti dari Injil, karena ayat ini menggambarkan hati Bapa yang mengutus putranya ke dunia. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sudah accomplish di dalam hidup kita ketika ia disalibkan. Kita akan lihat di ayat 4-nya lebih dahulu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Dari ayat ini saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus disalib, Yesus sesungguhnya sedang menanggung akibat dari dosa kita. Penyakit, dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara, penyakit, kesengsaraan, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. It is the facts of life, kenyataan dari hidup, bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan masalah, penuh dengan kesedihan. Dan hal-hal ini terjadi karena akibat dari dosa, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jika Adam dan Hawa tidak pernah berbuat dosa, maka tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya kesusahan. Tetapi saudara, pada kenyataannya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saat itu juga mereka terputus dari Allah. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Maka Adam dan Hawa mulai merasakan kesusahan dunia. Adam mulai merasakan susahnya hidup mencari nafkah.
Hawa mulai merasakan sakitnya ketika dia melahirkan. Dan keduanya mulai merasakan, mulai mengerti apa artinya kesedihan ketika mereka kehilangan anak pertama mereka. Dan betapa hancur hati mereka ketika mereka mengetahui anak mereka dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dan kerusakan-kerusakan ini, kesusahan-kesusahan ini terus terjadi di dalam kehidupan manusia sampai sekarang, saudara. Secara fisik, manusia mengalami sakit penyakit. Dari yang ringan seperti flu sampai yang berat seperti kanker. Mereka juga ada beberapa yang mengalami physical abuse. Ketika mereka dikasari atau dipukuli oleh pasangan mereka atau oleh orang tua mereka. Secara jiwa, mereka mengalami kesedihan ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Mereka mengalami kekecewaan ketika mereka dihianati oleh orang yang mereka percayai. Mereka mengalami sakit hati ketika mereka ditolak oleh lingkungan sekitar mereka. Dan secara rohani, manusia terpisah dari Allah. Tuhan tahu, saudara, dari awal dia tahu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tahu bahwa kita manusia akan mengalami hal-hal ini. Karena ini adalah akibat dari dosa. Maka karena kasihnya kepada kita, Allah Bapa mengutus Yesus anaknya untuk menanggung semua itu bagi kita. Saudara, ketika Yesus di kayu salib, dia menanggung penyakit kita seakan-akan itu adalah penyakit dia. Dia menanggung kesengsaraan kita seakan-akan itu adalah kesengsaraan dia yang memang harus dia pikul. Dia menanggung semuanya agar kita tidak harus menanggungnya. Dia mengangkat kesedihan itu dari kita. Dia mengambil sakit hati itu dari kita dan kekecewaan dari kita dan dia menaruh di bahunya dan dia memikulnya untuk kita. Secara fisik, saudara, Yesus mengalami siksaan yang sangat berat. Dia dipukul, dia dicambuk, dia dipaku, mahkota duri dikenakan di kepalanya. Secara jiwa, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani semalam sebelum dia disalibkan, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti ingin mati rasanya. Dan gak hanya itu, saudara, Yesus mengalami penghinaan yang luar biasa. Dia dipermalukan, dia ditelanjangi, dia diludahi oleh banyak orang. Secara spiritual, dia juga mengalami masa di mana dia terpisah dari Bapa. Ketika dia tergantung di kayu salib dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka saudara, apapun kesedihan yang kita alami saat ini, apapun masalah yang kita alami saat ini, sesungguhnya Yesus bukan hanya bersimpati kepada kita. Dia bukan hanya mengerti apa yang kita alami, tetapi dia sesungguhnya menanggung masalah itu bagi kita. Amin, saudara. Saudara, saya nggak berkata bahwa ketika Yesus sudah mati di kayu salib atau setelah kita menerima Yesus kita tidak akan mengalami masalah. Saya tidak berkata itu. Karena selama kita di dunia, kita pasti mengalami masalah. Kita pasti mengalami kesedihan, kekecewaan, dan mungkin kita mengalami sakit penyakit. Karena dunia yang sudah kita tinggali ini ada dunia yang rusak, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi saya mau katakan bahwa kita memiliki Allah yang tidak membiarkan kita untuk memikul beban itu sendiri. Dia yang memikulnya untuk kita. Dia akan memberikan kita kelegaan, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita dapat melewatinya bersama-sama dengan dia. Dan satu hari nanti saudara, karena apa yang sudah dia lakukan di kayu salib, karena dia menanggung akibat dari dosa-dosa kita, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Dia akan membawa kita kepada dunia yang baru, di mana tidak ada kekecewaan, di mana tidak ada kesedihan, di mana tidak ada kebohongan, tidak ada sakit hati, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Yesus, dia menjanjikan dunia yang sempurna dan tubuh yang sempurna bagi kita, orang yang percaya kepada dia. Amin. Dan we have so much hope. Kita memiliki harapan yang begitu besar karena apa yang sudah dia kerjakan di kayu salib. Nah, bagaimanakah Yesus menanggung dan memikul penderitaan kita? Dengan cara apakah dia dapat menanggung dan memikulnya untuk kita? Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus menanggung akibat dari dosa kita dengan menerima hukuman bagi pemberontakan dan kejahatan kita. Dia dihukum menggantikan kita. Dia mati menggantikan kita. Seharusnya kita lah yang dihukum, saudara. Tetapi karena kasih-Nya, Ia rela menggantikannya buat kita. Yesus dihukum seolah-olah dia telah melakukan semua dosa yang dilakukan oleh semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Saudara, tahukah kita ketika Yesaya menulis nubuatan ini, dia menuliskannya 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dan saat itu ketika Yesaya menuliskan tentang penyaliban Kristus, dia nggak mengerti soal hukum disalib. Karena penyaliban adalah hukuman yang diberikan kepada kriminal di zaman Kristus, di zaman Romawi. Sedangkan di zaman Yesaya, ketika ada seorang berbuat jahat, mereka bukan disalibkan, tetapi mereka dilempari oleh batu. Maka orang-orang yang mendengarkan nubuatan Yesaya di zaman itu, mereka berpikir Yesaya sedang membesar-besarkan, exaggerating, supaya kematian Yesus kelihatannya tragis. Tetapi mereka tidak tahu, 700 tahun kemudian ketika Yesus mati, dia sungguh mengalami siksaan itu. Saudara, Yesus ditusuk 5 kali, 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di lambung. Tubuhnya dihancurkan, tubuhnya dirumukkan. Dia dicambuk oleh cambuk yang mempunyai beberapa tali, saudara. Dan di setiap talinya itu ada logam yang tajam. Maka ketika cambuk itu dicambukkan kepada seseorang, tubuh seorang itu akan hancur dengan luar biasa. Alkitab gak mengatakan secara spesifik berapa kali Yesus dicambuk. Tetapi para teologi berkata bahwa dia dicambuk sebanyak 39 kali. Dapatkah kita membayangkan betapa hancur tubuh Yesus saat itu, saudara? Yesus gak menjalani penghukuman karena dia harus menjalaninya. Dia gak menjalani penghukuman itu karena dia telah berbuat dosa. Tetapi dia menjalaninya untuk kita, untuk Anda, dan untuk saya. Seharusnya saudara saat itu kita yang dihina. Seharusnya kita yang ditelanjangi. Seharusnya kaki dan tangan kita yang dipaku. Seharusnya lambung kita yang ditikam, saudara. Dan seharusnya kitalah yang mati. Karena kita yang sudah melakukan dosa. Karena kita yang sudah melakukan pelanggaran. Tapi karena kasih yang luar biasa, dia menanggung semua itu untuk kita. Dan pada akhirnya Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai, dia bilang. Hukuman yang menjadi milik kita sudah dijalankan oleh dia. Hutang yang harusnya ditimpakan kepada kita sudah dilunasi oleh dia. Keadilan yang dituntut dari kita sudah diselesaikan dengan sempurna oleh Kristus. Sebagai hasilnya, kita disembuhkan. Kita bukan lagi manusia-manusia yang broken. Kita bukan lagi manusia-manusia yang rusak. Tetapi kita dipulihkan. Kita menjadi whole, kita menjadi complete. Keselamatan diberikan kepada kita. Dan kita pun didamaikan dengan Allah. Amin. Maka Yesaya 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya menggambarkan kita sebagai domba, di mana seekor domba adalah hewan yang paling bodoh. Mereka suka berjalan sendiri, mengikuti keinginan hati mereka sendiri dan lalu tersesat. Jadi waktu mereka mengikuti gembalanya, kadang-kadang domba they get distracted, lalu mereka berjalan sendiri. Yesaya mengatakan kita sekalian, artinya kita semua, tanpa terkecuali, memiliki nature, memiliki sifat seperti domba yang suka memberontak. Yang kerap kali kadang kita berjalan mengikuti keinginan kita sendiri. Dan akhirnya kita tersesat. Akhirnya kita mendatangkan kesedihan dan kesusahan buat diri kita sendiri. Dengan kata lain, Yesaya berkata bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tetapi saudara, ketika Yesus disalibkan, sebuah pertukaran yang besar terjadi. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa,
karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menanggung semua dosa manusia. Dosa semua umat manusia di dunia ini dilimpahkan kepadanya. Sebagai gantinya, kebenarannya diberikan kepada kita. Sehingga melalui pengorbanannya, kita dibenarkan oleh Allah. Maka saudara, sungguhnya di kayu salib itu, Yesus bukan hanya menanggung akibat dari dosa kita. Dia bukan hanya menanggung penghukuman atas dosa kita, tetapi dia juga menanggung dosa kita itu sendiri di dalam tubuhnya. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, kita bukan cuma dipulihkan, kita bukan hanya diampuni, kita bukan hanya dibebaskan dari hukuman atas dosa, tetapi kita diperbaharui. Kita dipersatukan dengan Roh Allah, maka kita yang tadinya hidup, yang tadinya mati, sekarang menjadi hidup. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka kita bukan orang yang hanya sekedar dibenarkan, tetapi sungguh kita adalah orang-orang benar. Terjadi perubahan status di sini, saudara. Kita yang tadinya gelap menjadi terang. Kita yang tadinya orang berdosa menjadi orang benar. Kita yang tadinya tersesat, sekarang kita telah kembali ke dalam pemeliharaan Sang Gembala kita. Maka Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia akan memampukan kita untuk hidup menurut nature kita yang baru, yaitu orang benar. Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu dan Dia akan memimpin kita di dalam kebenaran. Dia akan mengubahkan pikiran kita. Dia akan mengubahkan cara pandang kita sehingga semakin hari, saudara, keinginan kita akan semakin diselaraskan dengan keinginan Allah. Karakter kita akan berubah. Kita akan semakin lama diubahkan, lambat laun kita akan menjadi semakin seperti Kristus. Amin, saudara. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah menerima Dia sebagai juru selamat, menerima Dia sebagai Tuhan kita, tinggal di dalam Dia, dengar-dengaran dengan Dia, dan mau ikut tuntunannya di dalam kehidupan kita. Maka untuk ketiga hal itulah Yesus mati, saudara. Agar kita dibebaskan dari efek dosa, agar kita dibebaskan dari hukuman dosa yaitu maut, dan agar kita bukan hanya diampuni, tetapi kita diubahkan menjadi ciptaan baru dengan nature yang baru, sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah. Saudara, kalau kita kembali lagi ke ayat 4, 5, 6 tadi dan kita perhatikan, semua yang dilakukan Yesus, semuanya adalah untuk kita. Coba kita lihat lagi ya. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit siapa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan siapa? Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita, dan kita. Penyakit kita, pelanggaran kita, kesengsaraan kita, kejahatan kita, kesembuhan kita. Semuanya Dia melakukannya karena kita dan untuk kita. Tidak ada satupun yang Dia lakukan untuk dirinya sendiri, saudara. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah cerita yang pernah saya dengar tapi sedikit saya modifikasikan. Saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan jika pandemik seperti COVID-19 di tahun 2020 kemarin terjadi lagi sekarang, tetapi ini lebih parah, lebih dahsyat, penyebarnya lebih cepat dan lebih berbahaya. Rumah sakit menjadi penuh. Orang-orang yang sakit yang datang ke rumah sakit banyak yang ditolak karena mereka tidak bisa menampung mereka lagi, kapasitasnya sudah melebihi dari yang mereka bisa tampung.
Tenaga medis semakin lama semakin berkurang. Karena banyak dari tenaga medis yang terkena penyakit itu dan mereka satu persatu pun mulai tumbang. Banyak orang yang kehilangan nyawanya dan masih banyak lagi yang masih berjuang untuk hidup melawan penyakit itu. Lalu setelah berselang beberapa bulan, saudara, pemerintah mengeluarkan pengumuman. Pemerintah berkata bahwa para saintis menemukan cara untuk membuat vaksin yang bisa menyembuhkan mereka yang sakit dan memberi kekebalan kepada mereka yang belum terkena. Tetapi mereka memerlukan darah yang murni. Mereka membutuhkan darah dari orang yang benar-benar sehat dan yang memenuhi kriteria-kriteria sudah ditentukan. Maka pemerintah mengharuskan untuk semua orang yang belum terkena penyakit tersebut untuk datang ke rumah sakit untuk memeriksakan darah mereka, supaya mereka bisa menemukan darah tersebut. Kemudian karena Anda tidak punya pilihan, Anda, istri Anda, dan anak Anda pun pergi ke rumah sakit. Sampel darah kalian pun diambil, dan Anda diminta untuk menunggu di sana. Selang beberapa jam, seorang perawat datang menemui Anda dan berkata, Bapak, Ibu, para dokter ingin berbicara dengan Anda. Lalu Anda pun diajak ke ruangan di mana ada beberapa dokter duduk di situ. Nah, ketika Anda duduk di sana, salah satu dokter berkata, Pak, kita sudah menemukan solusinya. Kita menemukan caranya untuk menyembuhkan orang-orang yang sekarang sedang berjuang melawan hidup mereka. Kita menemukan cara bagaimana humankind, umat manusia bisa diselamatkan dari pandemik ini. Tapi dokter bilang, tetapi kami memerlukan darah anak Bapak dan Ibu. Karena darah anak Bapak dan Ibu memenuhi semua kriteria yang ada. Lalu dokter pun mengambil sebuah kertas, yaitu form of agreement. Dia bilang kami membutuhkan tangan-tangan Bapak dan Ibu untuk memberikan izin, permission kepada kami untuk mengambil darah anak Bapak. Anda mengambil kertas itu lalu Anda membaca, di situ tulis nama anak Anda. Tetapi ketika sampai kepada amount of blood, jumlah darah yang harus diambil, itu kosong, tidak ditulis. Lalu Anda tanya, dok, berapa cc darah dari anak saya yang diperlukan? Para dokter saling berpandangan, mereka ragu untuk berkata, terus kemudian satu dari mereka bilang, kami nggak bisa bilang, tetapi melihat keadaannya, kelihatannya kami memerlukan semua darah dari anak Anda. Seketika hati Anda, saudara, tercabik-cabik. Istri Anda mungkin mulai menangis. Dan Anda berkata, bagaimana mungkin mereka meminta saya mengorbankan anak saya. Tetapi para dokter memohon, it's for greater good, kata mereka. Ini buat tujuan yang mulia. Anak Anda tidak hanya akan menyelamatkan 1-2 orang, tetapi akan menyelamatkan beribu-ribu manusia. Dengan berat hati Anda dan istri Anda menceritakan hal ini kepada anak Anda. Dan for some reason anak Anda setuju untuk berkorban. Anda pun menangani surat persetujuan. Para dokter berterima kasih kepada Anda dan istri Anda. Kemudian Anda dan istri pun memeluk anak Anda untuk terakhir kalinya dengan bercucuran air mata. 2 minggu kemudian, vaksin pun siap digunakan. Banyak orang disembuhkan. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang menolak untuk menerima vaksin tersebut. Beberapa dari mereka memilih untuk berjuang melawan penyakit tersebut dengan kekuatan mereka dan mungkin mengambil resiko untuk mati. Karena mereka tidak percaya bahwa vaksin itu bisa menyembuhkan. Karena mereka takut akan the long term effect dari vaksin tersebut. Saudara, melihat begitu banyak orang menolak dan memilih untuk mati, sementara anak Anda sudah berkorban, saya mau tanya, apakah yang ada di benak Anda saat ini? Apakah yang Anda akan katakan kepada mereka yang menolak? Ini akan saya katakan, saudara. Kalau itu adalah anak saya akan menjerit, saya akan berteriak, saya akan marah. Saya akan bilang kepada mereka, itu darah anak saya yang membuat vaksin tersebut. Anak saya mati buat Anda.
Kenapa Anda memilih untuk mati tapi Anda tidak mau memilih kehidupan? Mengapa Anda menyia-nyiakan pengorbanan anak saya? Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan mengatakan hal yang sama? Jika ada dari kita di sini yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Allah Bapa sedang berkata, "That was my son on the cross." Itu anakku yang mati buat kamu. Itu darah anakku yang mati supaya engkau bisa hidup. Kenapa engkau tidak mau menerima kehidupan yang diberikan? Jangan sia-siakan pengorbanan anakku. Saudara, mungkin di cerita vaksin tadi masih ada yang bisa hidup tanpa menerima vaksin. Karena mungkin nanti badinya akan develop immunity sendiri. Natural immunity. Tetapi dalam kasus kita, saudara, gak akan ada dari kita yang bisa hidup tanpa pengorbanan Yesus. Kita semua adalah manusia berdosa. Dan sebagai manusia berdosa, mustahil kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan pengorbanannya di kayu salib. Dan hari ini Yesus berkata kepada kita semua, "Aku mau menerima engkau sebagaimana adanya engkau. Betapapun patahnya engkau, betapapun hancurnya engkau, betapapun rusaknya engkau, aku mau menerima engkau. Maukah engkau menerima aku? Maukah engkau menerima hidupnya sudah aku berikan kepadamu? Aku akan memberikan engkau kelegaan, aku akan memberikan engkau sukacita, aku akan memberikan engkau damai sejahtera. Aku akan memberikan engkau kehidupan yang melimpah sebagai ganti dari hidupmu yang sekarang. Will you please give your life to me?" Yesus, dia melihat jauh melampaui salib, dia melihat jauh melampaui sakit yang harus dia tanggung di kayu salib, saudara. Dia memandang kepada Anda dan dia memandang kepada saya. Yesus rela memikul salib agar kita bisa menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, maukah Anda menerima dia? 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maukah Anda menerima dia sebagai juru selamat pribadi Anda hari ini? Dan untuk kita yang belum menerima Tuhan Yesus, untuk kita yang sudah menerima dia, untuk kita yang sudah percaya kepada dia, saudara, jangan biarkan kematian dia menjadi sia-sia di dalam hidup Anda dengan hidup semena-mena dan hidup seenak-enaknya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, itu benar, saudara, dan sangat benar. Tetapi kita hidup karena kasih karunia-Nya. Kita hidup karena dia sudah mati buat kita. Kita hidup karena dia sudah mencurahkan darahnya buat kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah sepatutnya untuk kita hidup tunduk kepada pimpinannya, taat kepada dia sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yesus menerima kita apa adanya. Tetapi dia terlalu mengasihi kita untuk meninggalkan kita seadanya. Dia mau kita bertumbuh. Dia mau kita menjadi serupa dengan dia. Amin, saudara. Jadilah hamba yang setia. Jadilah hamba yang taat kepada dia. Dan saya garanti saudara, iman kita, kesetiaan kita kepada dia tidak akan menjadi sia-sia. Dan kita akan membicarakan tentang hal ini di hari Minggu nanti. Saya minta petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan.